Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asri Wulan dari kelas 1I, Prodi D3 Budidaya Ternak. Pembahasan pertama yaitu sistem pencernaan pada ayam, di mana mulut berfungsi untuk minum dan memasukkan makanan. Pada mulut juga dihasilkan air liur yang mengandung enzim amilase untuk membantu mengurangi makanan serta mempermudah makanan masuk ke dalam esofagus. Yang kedua yaitu esofagus atau kerongkongan. Esofagus atau kerongkongan merupakan saluran elastis yang menghubungkan faring dengan tembolok dan proventriculus. Dan yang ketiga yaitu crop atau tembolok. Crop atau tembolok merupakan modifikasi dari esofagus. Fungsi utama organ ini adalah untuk menyimpan ransum sementara, terutama pada saat ayam makan dalam jumlah banyak. Tembolok juga mampu menampung sekitar 250 gram ransum. Pada organ ini juga dihasilkan lendir yang berfungsi sebagai cairan lubrikasi untuk menghaluskan ransum. Proventriculus. Proventriculus merupakan organ berdinding tebal yang berada di depan ventriculus. Pada organ ini dihasilkan asam klorida, enzim amilase, dan enzim pepsin yang berfungsi untuk membantu pencernaan protein. Ventriculus atau gizzard. Ventriculus atau gizzard merupakan organ yang tersusun dari otot yang kuat. Di saluran ini terjadi pencernaan secara mekanik. Butiran-butiran ransum akan dihancurkan menjadi partikel yang lebih halus. Selanjutnya, usus halus. Usus halus pada ayam terbagi menjadi 3 bagian, yaitu duodenum, jejunum, dan ileum. Disinilah terjadi proses penyerapan sari-sari makanan. Caecum atau usus buntu berupa 2 kantong buntu yang terletak pada batas usus halus dan usus besar. Di dalam organ ini terdapat caeca, tonsil yang berfungsi sebagai organ limfoid dan secara aktif berperan dalam menghasilkan kekebalan tubuh. Selanjutnya, usus besar. Usus besar berfungsi sebagai penambah kandungan air di dalam sel tubuh dan menjaga keseimbangan kandungan air di dalam sel tubuh. Bagian ini merupakan lanjutan dari usus halus yang akan menyalurkan ampas makanan menuju kloaka. Yang terakhir yaitu kloaka. Kloaka merupakan tempat pengeluaran hasil akhir saluran. Sistem pernapasan pada ayam. Yang pertama yaitu lubang hidung. Untuk mengambil udara untuk bernapas, terdapat bulu-bulu halus di dalamnya yang digunakan untuk menyaring udara yang masuk. Yang kedua yaitu larynx. Fungsi dari larynx yaitu mencegah masuknya benda asing ke dalam laring dan jalan masuk udara selama inspirasi, membantu dalam proses menelan, membantu mengatur tekanan intra-toracis atau pintu masuknya keluarnya udara. Dan yang ketiga yaitu trakea. Trakea berupa pipa terdiri dari cincin-cincin tulang rawan. Pada pangkal trakea terdapat syrinx sebelum berkecabang menjadi bronkus kanan dan bronkus kiri. Syrinx terletak pada percabangan pangkal trakea yang mana bila bergetar akan membentuk suara pada ayam, serta suara terjadi saat ekspirasi, di mana syrinx berfungsi sebagai kutub menjaga keseimbangan tekanan udara. Dan yang selanjutnya itu pulmo atau paru-paru. Terdapat sepasang dan dilindungi oleh tulang rusuk. Ukurannya relatif kecil dan tidak berlobi, berwarna merah terang sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Selanjutnya, kantung udara. Kantung udara berfungsi untuk mempertahankan volume udara yang konstan pada paru-paru dan menggerakkan udara melalui paru-paru selama inspirasi dan ekspirasi. Sistem reproduksi ayam betina. Yang pertama yaitu ovarium. Ovarium terdapat di daerah kranial
Ginjal di antara rongga dada dan rongga perut pada garis punggung sebagai penghasil ovum terdiri dari kurang lebih 1.500 molekul yang menempel pada permukaan ovarium dengan perantara tangkai yang tertanam di dalam jaringan ikat yang berpembuluh darah dalam ovarium. Yang kedua yaitu ovidut. Ovidut merupakan saluran yang menghubungkan ovarium dengan vagina dan berakhir di kloaka. Fungsi dari ovidut yaitu sebagai saluran bagi spermatozoa menuju ke ovum untuk fertilisasi. Yang ketiga yaitu infunbilum, merupakan bagian paling kranial dan depan teratas dari ovidut dengan panjang 9 cm. Dan yang keempat yaitu magnum. Magnum merupakan saluran lanjutan dari ovidut terpanjang sekitar 33 cm. Magnum berfungsi untuk proses perkembangan telur, tempat disekresikan albumen telur serta menghasilkan albumin sehingga memiliki dinding yang tebal dan berlipat. Yang kelima yaitu isthmus, memiliki panjang 10 cm dengan diameter yang lebih kecil daripada magnum, bisa disebut dengan penyempitan. Isthmus berfungsi sebagai tempat terbentuknya membran sel atau selaput berkembang lunak. Yang keenam yaitu uterus. Uterus merupakan bagian ovidut yang melebar dan berdinding kuat dengan panjang 10-12 cm. Yang ketujuh yaitu vagina. Vagina merupakan bagian paling belakang dari ovidut dengan panjang 12 cm. Vagina diakhiri dengan adanya bentuk kloaka di bagian akhir saluran reproduksi.